بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini yang semestinya kita adakan pada pertemuan yang pada Ahad yang lalu, namun karena suatu hal ada daurah Ustaz Ali bin Khalid dan materinya juga seputar bulan Ramadan, maka kajian ini ditunda sampai hari ini. Wabillahi alhamd. Sebagai seorang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah, mereka gembira dengan datangnya musim-musim kebaikan, musim-musim amal soleh. Salah satunya adalah datangnya bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bergembira ketika datangnya bulan Ramadan. Dan pula orang-orang beriman bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Maka dari itu Al-Rasul alaihissalam memberitahukan kepada umat ini ketika masuk dan datangnya bulan Ramadan, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, atakum Ramadan syahru barakatin. Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Fihi khairun yakshakumullahu. Pada bulan itu banyak kebaikan yang meliputi yang Allah liputkan pada kalian. Yakshakumullahu fayunzil rahmata, maka dia Allah menurunkan rahmat. Wa yahuttu fiha al-khataya, dan dia Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Wa yustajabu fihi ad-du'a, dan dijawablah, dikabulkanlah permohonan-permohonan doa pada bulan tersebut. Fayanzurullahu ila tanafusikum, maka Allah melihat pada perlombaan kalian, ya. Wa yubahikum malaikatahu, dan Allah banggakan kamu sekalian terhadap para malaikatnya. Fa'allaha min anfusikum khaira, maka tampakkanlah dari diri kalian akan kebaikan yang tampakkan kepada Allah Ta'ala. Fa'allaha min anfusikum
khairan. Tampakkanlah dari diri kalian kepada Allah akan kebaikan. Fa inna syaqiyya kulla syaqi man hurima fihi rahmatullah. Karena orang yang paling celaka, orang yang paling merugi dengan datangnya bulan Ramadan adalah orang-orang yang diharamkan baginya pada bulan itu akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya, diriwayatkan Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Mujam. Nah, ada hadis yang lain yang senada dengan hadis ini dan sering kita dengar, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW dahulu yubashshiru ashabahu bi qudumi syahr Ramadan. Beliau memberikan berita gembira kepada para sahabat beliau dengan datangnya bulan Ramadan. Yaqul, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah wajibkan atas kamu sekalian pada bulan itu, Allah wajibkan puasa. Tufattahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibukakan pada bulan tersebut. Wa tughallamu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka semuanya dikunci. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggulah pada bulan itu para syaitan yang membangkang. Lillahi fihi lailatun, pada bulan tersebut Allah memiliki satu malam khairun min alfi syahrin, yang lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Man haruma khairaha faqad hurima, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang jadi haramkan, dihalangi dari kebaikan pada malam itu, maka berarti dia adalah orang yang terhalang dari semua kebaikan. Nah, dua ayat ini yang tidak jauh berbeda maknanya menjelaskan kepada kita tentang sambutan seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika datangnya bulan Ramadan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penyambutan bulan Ramadan itu dengan segala kebaikan yang ada padanya, artinya adalah bahwa hendaknya seorang mukmin dia menyiapkan dirinya, zahiran wa batinan, menyiapkan dirinya lahir dan batin untuk menyambut kedatangan bulan tersebut. Menyiapkan dirinya lahir dan batin. Lahirnya dia berupaya untuk dapat tetap sehat walafiat, agar dia bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan baik, sehat lahirnya. Dan yang menyiapkan batinnya adalah niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niat yang tulus untuk mengerjakan ibadah puasa yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Yang 5, siapkan hatinya untuk meningkatkan amal-amal kebaikan pada bulan itu. Karena amal kebaikan pada bulan itu banyak macamnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, marilah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita betul-betul menyiapkan diri kita, ya,
salah satu dari persiapan diri adalah yaitu juga menyiapkan apa kira-kira program yang bisa aku amalkan, bisa aku kerjakan di bulan yang mulia ini. Ya, program tentu yang dimaksud di sini adalah yang bermanfaat dalam peningkatan amal ibadah kita. Kalau datangnya bulan Ramadan, ibadah kita biasa-biasa saja, sama dengan bulan-bulan yang lainnya, maka kuranglah berarti. Ya, kurang berarti. Tapi tentu ada hal-hal yang lain yang istimewa di bulan itu. Seperti seorang bertekad, aku tidak akan meninggalkan sholat tarawih berjamaah, misalnya. Ya, jadi semua program yang ada kerjaannya setelah Isya, stop. Aku mau sholat. Ya. Tapi ibu-ibu tidak boleh berprogram, aku akan minum pil agar tidak datang bulan di bulan Ramadan. Jangan. Ini sebelum ditanya. Iya. Ustaz, boleh nggak seorang wanita di bulan Ramadan minum pil supaya dia bisa puasa penuh, bisa dapat Lailatul Qadar? Jawabannya tidak dianjurkan. Ya, karena memang tidak ada dasarnya dan tidak ada pertimbangan lainnya. Para salaf sejak dahulu mulai zaman Nabi alaihi salatu wassalam, tabi'in dan yang berikutnya itu tidak ada dalam satu kitab ulama pun yang mengatakan wanita-wanita itu dibolehkan untuk berupaya agar tidak datang bulan di bulan Ramadan, khususnya mereka yang masih produktif. Tidak ada. Ya. Tuh, kalau haji kok boleh Ustaz atau umrah? Ini pertanyaan berikutnya. Ya. Haji umrah kok boleh Ustaz? Karena haji umrah itu waktunya terbatas. Ya. Semua amalan-amalan itu ada yang wajib dikerjakan di sana. Di Masjidil Haram. Contoh tawaf ifadah, tawaf umrah. Ya. Kemudian penerbangan itu sudah disiapkan. Tiket berangkat kapan, tiket kembali kapan, tak bisa ditunda. Makanya itu pengecualian. Jelas ini ya ibu-ibu ya. Jadi kalau umroh haji boleh nggak minum pil untuk menghentikan datang bulan? Aku mempercepat datang bulan itu supaya nanti saat mengerjakan umroh atau haji lagi stop. Ya. Stop, tidak ada cara yang keluar. Karena waktu terbatas. Ya. Itu sebabnya. Makanya para ulama memfatwakan boleh. Tapi di bulan Ramadan tidak. Di bulan Ramadan tidak. Biarkan dia itu alami. Ya. Seorang hidup dengan yang alami itu lebih sehat. Ya, daripada hidup dengan obat-obatan. Ya. Biarkan alami. Jadi kalau haji karena memang ada pertimbangan yang memang mendesak untuk seorang wanita harus minum obat. Ada Ramadan tidak bisa menggantikan di hari-hari yang lain. Tidak ada desakan tertentu, tidak ada. Baik. Jadi kita persiapkan jiwa kita, hati kita, mental kita, ya untuk kedatangan bulan Ramadan, terutama niat. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa bulan yang mulia ini atau bulan Ramadan, dia banyak sekali memiliki keutamaan. Ya. Sebetulnya keutamaan itu adalah karena satu sebab utama yang paling utama, yaitu turunnya Al-Quranul Karim. Turunnya Al-Quranul Karim yang merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk,
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tiada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ini sebab utama mengapa kita diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan. Karena Allah menurunkan Al-Quran pada bulan itu. Itu sebabnya. Nah, orang-orang beriman itu kalau diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, dan ini nikmat terbesar, petunjuk itu adalah nikmat terbesar. Nah, orang beriman itu kalau diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, mereka itu bersyukur. Ya, mereka bersyukur. Nah, bagaimana cara kita bersyukur, mensyukuri Allah dengan turunnya Al-Quran Al-Karim? Allah mensyariatkan puasa di bulan Ramadan. Dan Allah menjadikan puasa di bulan Ramadan salah satu dari arkanul Islam. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khamsi. Islam dibangun di atas 5 perkara. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, yang membangun Islam di atas 5 perkara itu siapa? Karena tidak disebut pelakunya. Ya, hadis itu tidak menyebut pelakunya. Benar apa benar? Bunyal Islamu ala khamsi. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Itu yang membangunnya siapa? Nah, jawabannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membangun Islam ini dan 5 perkara itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun dari 5 perkara. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini landasannya. Yang pertama adalah memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ya. Ini kalimat persaksian rukun Islam yang pertama. Mengapa rukun Islam yang pertama ini kok 2 kalimat syahadat? Karena rukun Islam yang lainnya, sholat, puasa, zakat, haji, dibangun di atas 2 kalimat syahadat. Makanya 2 kalimat syahadat diletakkan pertama kali. Ya. Kalau ada orang beriman tentang wajibnya sholat, dan dia beriman bahwa Mirza Ghulam Ahmad Nabi setelah Muhammad SAW, kira-kira sholatnya diterima pada ditolak. Karena dia masih percaya ada nabi yang lain setelah diutusnya Rasulullah SAW. Paham ini ya? Jadi ini landasan. 2 kalimat syahadat ini landasan bagi rukun Islam yang 4 lainnya. Seorang sholat, kalau bukan karena la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, maka sholatnya tidak diterima. Seorang sholat kalau tidak mengikuti Muhammad dan Rasulullah, sholatnya tidak diterima. Jadi tidak mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan diterima sholatnya. Makanya Rasul SAW mengatakan, bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Beliau memberi contoh, beliau menentukan waktunya. Ya, ada 5 sholat yang wajib. Cara-caranya seperti apa? Itu beliau contohkan. Bahkan sholat-sholat sunnah pun dicontohkan oleh beliau. Tidak boleh seorang bikin sholat sunnah seenaknya. Ya, loh, karena hukumnya sunnah saja kan. Kita wajibnya wajib-wajib saja Ustaz, ikut Rasulullah. Kalau sholat sunnah boleh bikin sendiri, tidak ada. Wajib mengikuti beliau. Paham ya? Jadi 2 kalimat syahadat ini landasan bagi 4 rukun Islam yang lain. Sehingga seorang sholat harus karena Allah, ikhlas karena Allah, dan mengikuti cara Rasulullah SAW. Seorang menunaikan zakat juga harus karena Allah, ikhlas mengeluarkan
hartanya, sebagian harta yang Allah wajibkan untuk melakukan zakat juga karena Allah, dan ketentuannya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mewajibkan 2,5% dari harta, misalnya dalam harta yang bersifat emas dan perak misalnya, maka dia wajib mengeluarkan segitu, 2,5%. Kalau dia kurangi, maka tetap ada hutangnya, tidak boleh. Kalau dia lebihkan dari zakatnya, dia ikhlas karena Allah, silahkan, itu sedekah namanya. Selebihnya itu sedekah, bukan zakat. Ya. Jadi dalam mengeluarkan zakat juga karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Puasa pun begitu. Puasa Ramadan, puasa diwajibkan oleh Allah, yang menjadi rukun Islam, harus sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Tidak boleh kita bikin puasa semaunya kita. Disuruh ganti, ya ganti. Dan suruh kobok. Jangan sampai tidak kobok. Ya, ada sebagian, ya bukan wanita saja sebetulnya, dan juga sebagian laki-laki bertahun-tahun karena memang tidak ngerti, tidak ngaji, beberapa tahun dia tidak berpuasa. Ya, nah ini dosa. Harus mengkodok puasanya. Ya, kalau seorang meninggalkan sholat, ya pernah dia meninggalkan sholat 2 tahun, 3 tahun dan sholat, dia bertobat. Itu tidak ada mengkodok sholat. Tidak ada perintah untuk sholat. Tapi puasa yang ditinggalkan dengan sengaja harus berkodok. Ustaz, dulu saya selama haid 5 tahun itu tidak pernah ganti puasa aku, Ustaz, 7 hari setiap bulan. Ya silakan dihitung. 5 tahun itu artinya berapa? 5 kali 7. 5 kali 7 berapa? 35 hari. Kalau 10 tahun tinggal dihitung, 10 kali 7 ya 70 hari. Harus mengkodok. Ya. Ustaz, itu sudah berlalu, waktu itu aku belum tahu. Makanya belajar. Saya sudah tahu bayar hutang. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha tentang wanita yang haid, kunna nu'maru biqada'i as-siyam wala nu'maru biqada'i shalah. Kami ini diperintahkan bagi wanita yang haid untuk mengkodok puasa, dan kami tidak diperintahkan mengkodok sholat. Ya, maka dari sini kemudian para ulama menyebutkan kalau seorang meninggalkan sholat selama 2 tahun, 3 tahun dan pernah sholat, tidak perlu dikali. 1 hari 365 hari. 365 hari kali 5 tahun tidak sholat, ya. Atau 2 tahun tidak sholat, berarti 700 berapa itu? Ya, 2 tahun kali 360 kali 2, ya. Terus dikali 5. Nah, berapa rakaat itu sholat ditinggalkan? Bagaimana dia mengkodok ribuan rakaat? Makanya sholat itu, kalau seorang meninggalkan sholat, tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Tetapi apa yang dia lakukan? Bertobat, istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala, kemudian memperbanyak sholat sunnah. Karena di hari kiamat itu seorang kalau dihitung oleh hisab tentang sholatnya, ada kekurangan sholat wajibnya. Allah perintahkan para malaikat, coba lihat sholat sunnahnya ada tanda. Kalau ada sholat sunnah ini yang akan dijadikan untuk memenuhi sholat wajib. Paham ini ya? Jadi ibu-ibu jangan gampang dengan masalah puasa. Ustaz, saya pernah nifas 3 kali melahirkan, 3 tahun tidak puasa, tidak kodok. Ya dikali 3 kali 30, 90 hari. Boleh tidak bayar fidyah? Jangan gampang kan bayar fidyah. Ya. Jangan mudah-mudah berfatwa bayar fidyah. Nifas harus diganti puasanya.
Haid harus qadha puasanya. Jelas ini ya. Jadi jangan kita ringankan masalah yang memang agama ini dengan tegas. Sekarang sebentar Ustaz, saya nyusui Ustaz, saya hamil Ustaz, boleh tidak bayar fidyah? Tidak. Nanti qadha puasanya. Kalau memang tidak puasa. Ini sekarang kok gampang anak kecil sekarang ini fatwa. Iya, gak apa-apa, ya, bayar fidyah saja. A'immatul arba'ah, imam yang empat, orang-orang bertakwa pada Allah Ta'ala, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, semua memerintahkan mengqadha puasa. Haid dan nifas, dan menyusui, hamil dan menyusui. Datang anak kecil baru belajar, baru ngaji, gak apa-apa bayar fidyah. Tidak, ini masalah agama masalahnya. Ya. Jadi harus hati-hati. Allah Maha mengetahui, karena seorang betul-betul sungguh-sungguh dia bertobat, dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah mampu. Tapi berusaha dia untuk mengqadha puasa yang selama ini dia tinggalkan. Ya. Selama ini dia tinggalkan. Banyak saya ditanyai, apalagi anak-anak yang ABG dan perempuan baru haid itu dan diganti puasanya. Ya kalau karena dulu di SMP SMA sudah ini tidak bayar. Tidak pernah bayar puasa waktu nifas. Waktu apa? Waktu datang bulan. Karena wajib hitung. Ya, dihitung 6 tahun. SMP, SMA. Berarti 6 kali Ramadan. Ya, 6 kali Ramadan dikali dengan 6 hari atau 7 hari. Lalu kebiasaan. Kemudian pelan-pelan diganti. Diqadha. Tidak mesti sekaligus qadha. Tidak. Ya. Ini supaya betul-betul kita perhatikan. Jadi jangan menggampangkan masalah puasa di bulan Ramadan. Utang pada Allah wajib dibayar. Ya, wajib dibayar. Kecuali kalau seorang dia mengetahuinya di saat dia sudah tua renta. Ya, sudah usia tua, baru tahu, baru duduk ngaji, ngerti. Ya, dia tidak mungkin menggantikan puasa. Maka di sini dalam kondisi demikian dia boleh bayar fidyah. Karena dia tidak mungkin mengqadha puasanya. Ya. Baik. Jadi bulan Ramadan bulan yang penuh dengan kemuliaan-kemuliaan. Puncak kemuliaan Ramadan itu adalah karena diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Kemudian fadilah-fadilah lain itu mengikuti. Allah memilih bulan Ramadan dan satu-satunya bulan yang ada yang disebut dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Padahal ada 12. Muharram, Shawwal, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, ya, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang disebut di Al-Quran hanya satu, yaitu Ramadan. Bulan-bulan yang lain tidak disebutkan. Ini menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Jelasin apa tidak? Nanti saya kasih waktu lebih banyak untuk pertanyaan. Mungkin ada hal-hal yang bertanyakan, silahkan nanti. Kemudian kemuliaan bulan Ramadan yang lainnya, yang semua mengikuti kemuliaan Al-Qur'anul Karim, yaitu Allah wajibkan kita berpuasa. Dan Allah jadikan sebagai salah satu dari rukun Islam. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ini kemuliaan tersendiri bagi bulan Ramadan. Ada satu amalan yang Allah jadikan wajib di bulan Ramadan itu puasa. Dan Allah jadikannya sebagai rukun, salah satu dari rukun Islam. Kemudian yang ketiga ada sholat berjamaah, ya, setiap malam yang tidak dilakukan pada malam-malam yang lain, di bulan-bulan lain, yaitu sholat tarawih. Pahalanya besar. Seorang yang sholat bersama imam di masjid, ya, di bulan Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan, sampai selesai sholat bersama imam, dicatat sholat semalam penuh. Dicatat sholat semalam penuh.
Man qama, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam, yaitu sholat tarawih sampai selesai, maka dicatat baginya sholat semalam penuh. Fadilahnya. Jadi ada sholat yang tidak ada di malam yang lain, di bulan-bulan yang lain, itu di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu giatlah sholat tarawih. Wanita boleh datang masjid sholat tarawih berjamaah bersama di masjid-masjid kaum muslimin, tidak mengapa. Walaupun tetap sholat wanita di rumah lebih afdal, tapi tidak mengapa sholat di masjid, karena Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian mencegah wanita-wanita untuk sholat di masjid kalau mereka keluar dengan meminta izin kepada suami-suami mereka, orang tua mereka. Jadi walaupun pergi sholat tarawih minta izin, ya ibu-ibu sekalian, anak perempuan minta izin orang tuanya, ya aku mau sholat di masjid tarawih. Istri kalau suami, aku malam ini sholat, ya sholat tarawih dan hijrah di mana terserah, yang penting sampaikan. Jadi kalau sudah mereka minta izin, kita tidak boleh, atau sebagai suami, sebagai ayah, tidak melarang selama mereka jadi menjaga diri mereka, tidak membuat fitnah, dan nanti tergoda kaum lelaki, ya maka dianjurkan atau juga tidak mengapa sholat di masjid. Kemudian keutamaan lain di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan adalah bulan yang di situ diturunkannya atau ada malam Al-Qadar, yang mana Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ustaz, apakah seorang wanita dalam keadaan haid atau nifas bisa mendapatkan malam Al-Qadar? Sebelum ditanya, saya langsung jawab. Jadi nanti tidak banyak pertanyaan. Ya, jawabannya bisa dapat. Ya, bisa. Dengan apa Ustaz? Dengan berzikir pada Allah, dengan memberikan sedekah, dengan memberikan makan orang berbuka, ya, dapat. Kadang-kadang tidak mungkin sholat. Dengan mendengarkan Al-Quran, dengan duduk berdoa minta pada Allah Ta'ala, ya, dapat. Jadi orang yang dapat malam Al-Qadar itu tidak hanya orang dalam keadaan bersih. Bisa jadi dalam keadaan bersih pun tidak dapat karena tidak ikhlas. Makanya Allah Maha mengetahui hati kita. Ya. Allah Maha mengetahui hati-hati kita. Kalau kita betul-betul niat ikhlas karena Allah, Allah menyampaikan apa yang kita inginkan. Tapi kalau memang tidak punya niat, ya, atau niatnya rusak bukan karena Allah, ya sia-sia aman. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan dari bulan Ramadan adalah adanya malam Al-Qadar. Takdir Allah itu secara menyeluruh ada di Lauhil Mahfuz. Semua yang akan terjadi, ya, itu yang sudah sedang akan terjadi sudah dicatat oleh Allah Ta'ala dalam kitab namanya Lauhul Mahfuz. Al-Lauhul Mahfuz ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, yang ada di sisi Allah ini rahasia, tidak ada yang tahu. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Baik malaikat yang paling dekat dengan Allah Ta'ala juga tidak tahu apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Atau seorang nabi yang sangat dekat pada Allah, yang diutus oleh Allah Ta'ala, juga tidak mengetahui tentang apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Nah, Allah dengan kebijakannya, takdir tahunan itu diturunkan pada malam Al-Qadar setiap tahun. Takdir tahunan. Jadi ini yang terjadi tahun ini, ya, di bumi ini,
matinya fulan, lahirnya fulan, matinya fulana, lahirnya fulana, bencana di sini, bencana di sana, ya, dan yang lainnya. Itu diturunkan takdir itu 1 tahun 1 kali. Apa yang akan terjadi pada tahun berikutnya, malam Al-Qadar tahun itu diturunkan oleh Allah Ta'ala, ya. Para malaikat tinggal menjalankan apa yang sudah mereka diberitahukan oleh Allah. Jamnya, harinya, detiknya, itu tinggal dijalankan oleh para malaikat. Namanya takdir sanawi, takdir tahunan namanya. Jadi paham ya, takdir yang secara menyeluruh itu ada di sisi Allah. Tak ada yang tahu. Ya. Sedangkan kejadian per tahun itu, takdirnya itu diturunkan oleh Allah Ta'ala, diberitahukan para malaikat, para pelaksana takdir itu adalah setiap malam Al-Qadar. Jadi malam Al-Qadar insya Allah 1444 untuk 1 tahun ke depan itu diturunkan di Ramadan 1444. Paham ini ya? 1444. Pada malam Ramadan diturunkan takdir itu dan akan dilaksanakan oleh para malaikat sesuai dengan perintah Allah, ketentuan Allah tadi, sampai 1 tahun berikutnya. Itu. Makanya di antara masalah-masalah akidah berkaitan dengan puasa Ramadan sangat banyak. Kita beriman pada para malaikat, beriman pada takdir Allah, ya. Banyak masalah-masalah akidah berkaitan dengan puasa Ramadan sangat banyak. Turunnya Al-Quran, termasuk masalah akidah, beriman pada kitab-kitab Allah. Kita beriman bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Tapi Allah berada di arsy, di atas arsy. Bagaimana Ustaz Allah di atas arsy? Wallahu a'lam. Jangan tanya. Oh, di balik tembok ini kita tidak tahu. Bagaimana ya di atas arsy? Dari mana ilmu kita? Tetapi kita wajib beriman. Allah menurunkan Al-Quran menunjukkan apa? Turun itu namanya turun dari atas ke bawah. Itu turun di sini. Dari atas ke bawah. Jadi banyak masalah akidah ini pembahasan khusus. Hubungan akidah dengan puasa Ramadan banyak permasalahan disebutkan oleh para ulama. Lebih dari 20 poin. Ya. Hubungan antara ibadah puasa Ramadan dengan masalah-masalah akidah. Kemudian antara keutamaan lain dari bulan Ramadan, yaitu bulan yang dikabulkan doa seorang. Sebetulnya doa seseorang kalau dia ikhlas berdoa pada Allah Ta'ala itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tapi di bulan Ramadan tentu lebih utama, ya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan. Perbanyak doa. Minta kebaikan kepada Allah. Langit dapat kebaikan dunia dan akhirat. Bergantunglah pada Allah. Mohonlah pada Allah. Dan yang maha kuasa dan yang maha mendengar. Jangan hanya bisanya curhat. Ya. Iya, ketemu fulan curhat, ketemu fulana curhat. Sudah, minta kepada Allah Ta'ala. Allah maha kaya, Allah maha pemberi, Allah maha kuasa, Allah maha mendengar. Ya. Nanti Allah akan membuat sebab-sebab untuk sampaikan apa yang diminta oleh seorang hamba. Ya, jadi perbanyak doa di bulan yang mulia. Di antara isyarat yang diberikan oleh Al-Quranul Karim tentang doa, dianjurkan perbanyak doa di bulan Ramadan, yaitu ada satu ayat, itu ayat 156 ya, dari surah Al-Baqarah 156 tentang apa namanya? Tentang hukum-hukum dari ibadah puasa Ramadan. Itu di tengah-tengah ayat-ayat itu, ya. Nah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala,
Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-186. 186. Kan ayat tentang puasa mulai dari 183 ya, walladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Nah, di ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya pada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka sungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memperkenankan permohonan orang yang memohon jika dia memohon pada aku. Ya. Nah, ayat ini diletakkan atau berada di tengah ayat-ayat tentang hukum-hukum puasa bulan Ramadan. Para ulama menyebutkan ini syarat dari Allah Ta'ala tentang dikabulkannya doa di bulan Ramadan. Maka perbanyak berdoa, minta pada Allah, ya. Kemudian yang terutama bulan Ramadan ada bulan yang padanya Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ya, pada setiap bulan Ramadan ada di antara hamba-hamba Allah yang dikeluarkan dari api neraka. Apa maksudnya? Ustaz, belum ada neraka sekarang, belum kiamat, gitu kan? Supaya tidak ditanya, saya jawab. Ya, ada orang-orang yang ditakdirkan, ya, ini orang termasuk penghuni neraka. Dan rahmat Allah dan kasih sayangnya dan Allah Maha Kuasa, maka setiap malam bulan Ramadan orang-orang yang terdaftar itu, ya, entah karena mereka berdoa, karena mereka mengerjakan suatu amal soleh, kita tidak tahu, mereka dikeluarkan dari api neraka. Ya, dari daftar-daftar penghuni neraka. Karena mungkin ada yang nanya, kan belum Ustaz, belum ada hisabnya, belum ada kiamat, kok Allah keluarkan dari api neraka? Jadi ketentuan Allah apa? Keluarkan mereka dari penghuni neraka karena amalan yang mereka lakukan. Makanya betul-betul menjadi harapan seorang di bulan yang mulia ini untuk memperbanyak amal soleh. Bisa jadi dalam amal itu Allah mengangkat dia dari api neraka. Ya, sebagaimana seorang wanita yang berbuat zina dari kalangan Bani Israel, yang dia memberi minum pada seorang anjing yang haus, ya, Allah mensyukuri, jadi memberi balasan kepada wanita itu karena keikhlasannya. Ini amalan yang tidak terduga, di luar dugaan wanita itu. Makanya jadi kalau mengerjakan suatu amal soleh itu jangan menunggu yang gede-gede, yang besar-besar. Tunggu bangun masjid, bangun rumah sakit, yang apa? Tunggu sedekahnya jutaan. Sedekah bisa 2.000 rupiah, sedekahkan 2.000 rupiah. Jangan nunggu kalau sudah jutaan. Ya. Kalau tidak dapat jutaan, akhirnya apa? 2.000 pun tidak, jutaan juga tidak. Maka kita beramal sama begitu. Karena apa? Di antara amal-amal kebaikan yang kita lakukan, kita tidak mengetahui mana di antara amal itu yang diterima oleh Allah Ta'ala dan Allah membalas dengan kebaikan. Kita tidak tahu. Maka perbanyak amal soleh. Baca Quran iya, beri sedekah iya, beri makan orang berbuka iya, walaupun hanya satu orang. Berzikir iya, dan yang lainnya. Baca Quran iya. Jadi perbanyak, yaitu macam-macam amal soleh. Ya. Perbanyak macam-macam amal soleh, karena kita tidak mengetahui dari amal-amal yang kita kerjakan itu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang menjadi sebab seorang mendapat ampunan Allah Ta'ala. Jadi wanita tersebut ketika dia memberikan minum pada anjing yang haus itu, Allah mengampuni dosanya. Karena dosa zina dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Tapi ketika dia ikhlas pada Allah dalam menolong seekor anjing itu, maka Allah tidak menyia-nyiakan satu amal kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Saya pernah ditelepon
seseorang. Ketika membawakan hadis ini, menjelaskan hadis ini, wanita yang berzina, kemudian dia memberi minum pada seorang anjing, lalu Allah mengampuni dosanya. Dan sebab itu, kita pun, Ustaz saya ini khawatir Ustaz, antum menjelaskan hadis ini nanti banyak wanita-wanita yang mungkin dia berbuat seperti itu, ya, pada cari anjing Ustaz. Bayangkan tadi, untuk memberi minum. Kira-kira jawaban saya apa? Ayo salam terduga. Saya menjawab ketika itu, Rasulullah SAW itu tidak khawatir menyampaikan hadis ini. Lah kok saya khawatir dan Anda kok khawatir? An-Nabi SAW menyampaikan hadis ini, beliau tidak khawatir. Loh Anda ini siapa kok Anda khawatir? Yang punya ampunan itu Allah. Allah memberikan ampunan kepada siapa yang kehendaki. Kok Anda khawatir? Nah inilah, kadang-kadang ada orang aneh-aneh di dunia ini. Jadi aneh-aneh. Bayangkan, saya khawatir nanti ada wanita-wanita pekerja PKS ya, PSK ya, maaf, PSK ya. Nanti nyari anjing, semua pada cari anjing. Untuk beri minum anjing. Ini termasuk tanda benar orang ini. Maka saya jawab demikian. Anda kok khawatir? An-Nabi SAW tidak khawatir menyampaikan hadis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang memiliki ampunan Allah, Tuhan Anda. Kalau Anda mungkin ada orang berbuat salah pada Anda tidak maafkan. Itu Anda manusia, pelit dan memberi maaf. Kalau Allah tidak tahu, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pemberi, yang memberi ampunan pada hamba-hambanya yang betul-betul kembali pada Allah. Maka kita curahkan perhatian, harapan kita pada Allah dengan berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal lain, baik, sampai di sini ada pertanyaan silakan. Sebelum saya lanjutkan tentang keutamaan puasa. Ya, ada seorang ibu ya. Menyusui, kemudian niat mengkodok puasanya. Ya. Kemudian setelah anaknya usia 8 bulan atau 9 bulan dia mengkodok nyaurkan puasa. Ternyata anaknya ini kurus kan. Kemudian kembali lagi tidak puasa. Ya. Kedatangan baru atau berikutnya. Kapan untuk mengkodoknya? Nyaurnya kapan? Mengkodoknya semampunya dia. Ngerti? Meskipun sampai Ramadan berikutnya. Semampunya. Iya. Para ulama memberi pengecualian, ya, tentang boleh berfidyah kecuali seorang wanita yang setiap tahun punya anak. Ya. Sampai 7 tahun, 8 tahun, setiap tahun beranak. Ya. Itu terus nyusuin, tidak mungkin ya. Itu di jumlah harinya sekian, 8 kali misalnya 30 hari. Maka sebagian ulama memfatwakan boleh membayar fidyah. Tapi kalau seorang wanita yang ada jarak anaknya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali baru punya anak, maka cenderung para ulama tentang boleh dia mengkodok, yaitu puasa. Jelas ya? Yang lain silakan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Semua sudah terjawab ya tadi. Ya, monggo silakan. Langsung sebelum saya lanjutkan. Oh, pakai kertasnya. Ini selingan. Baik, saya ada pertanyaan. Orang sakit yang diharuskan memakai atau meminum obat atau meminum obat apa ini? Obat atau suntikan seperti insulin, apakah puasanya batal?
seorang yang dia berpuasa atau dia sakit, tinggal sama orang sakit, selama suntikan itu obat, maka dibolehkan. Yang tidak boleh itu adalah suntikan yang mengandung makanan atau seorang infus sari makanan, tidak boleh, batal puasanya. Tetapi kalau dia suntik karena sakit, orang misalnya kena apa, sakit apa, harus suntik, kisah dia sedang berpuasa, maka tidak mengapa. Ya. Insulin ini bisa disuntik di malam hari, bisa benar di malam hari. Setelah berbuka langsung disuntik bisa. Tidak mesti dia harus siang hari. Dan insulin itu bukan untuk memberi makanan, tidak. Insulin itu, ya. Nah, jadi insya Allah ini tidak membatalkan puasanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, dulu saat saya hamil dan menyusui, sama nenek saya disuruh membayar fidyah saat berpuasa di bulan Ramadan, dan saya pun hanya membayar fidyah tanpa mengqadha puasa. Dan saat ini saya baru mengerti, apakah nanti saat saya mengqadha puasa harus ditambah fidyah lagi? Tidak usah, tidak usah menambah fidyah lagi, cukup mengqadha. Ya, cukup mengqadha saja, karena sudah terlalu lama ya tidak membayarnya. Tidak usah. Intinya Anda ikhlas kepada Allah Ta'ala, niat melaksanakan mengerjakan membayar hutang. Jadi insya Allah, walaupun ada sebagian ulama yang berfatwa begitu, sebagian ulama ada yang berfatwa seorang yang tidak mengqadha puasa 2-3 tahun, dia mengqadha kemudian kelas fidyah. Itu ada fatwa ya, yang demikian. Tapi kalau seorang tidak mampu membayar fidyah, ya kita tidak bisa memaksakannya. Kalau dia orang cukup mampu, silakan. Dan kalau tidak apa-apa, cukup mengqadha puasanya. Allah Ta'ala a'lam. Pertanyaan kedua, bila saat Ramadan sudah ikut tarawih hingga witir, bolehkah sholat malam saat sebelum sahur? Kalau Anda bertanya boleh saja. Ya, kalau yang ditanyakan boleh, jawabannya boleh, tidak mengapa. Yang tidak boleh itu adalah 2 kali witir semalam. Itu dah. Jadi kalau Anda sudah witir bersama imam di saat pertama kali, kemudian malam bangun sholat lagi, ya jangan witir. Sholatnya kan? Kenapa? Karena ada hadis dari Rasulullah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Mau nari witir ganjil kan? Ya kalau 2 apa artinya? Keenam. Arti witir itu ganjil. Jadi kalau seorang sholat malam 2 kali sholat witir, ya tidak ganjil lagi, keenam. Paham ini? Jadi kalau seorang akan sholat, dia tidak usah untuk sholat witir lagi, cukup witir di pertama kali. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, pasien glaukoma harus meneteskan obat tetes mata sekali 4 kali. Karena kalau tidak ditetesi, mata terasa kering dan gak nyaman untuk buka mata. Insya Allah boleh. Ya, menetes air mata obat mata, insya Allah tidak mengapa. Menetes seperlunya. Wallahu a'lam. Ada bertanya? Belum, masih lama. Sampai jam 12 ini. Ini masalah haji, mana hadiahnya? Nanti kapan boleh selesai kajiannya kok. Itu selingan pertanyaan itu. Baik, kita ingin membahas juga di antara masalah penting tentang pembatal puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Yang pertama, yang harus diketahui bahwa pembatal puasa atau perusak puasa seseorang itu ada 2 macam. Ada pembatal atau perusak puasa seseorang itu secara hissiyah, yang bisa dirasa, bisa dilihat, ya.
dan ada pembatal atau perusak puasa seorang yang bersifat maknawiyah, tidak kelihatan. Nah, sekarang yang kita bahas pertama yaitu tentang hal-hal yang hikmah dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan sekali berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Para ulama menyebutkan dari ayat ini la'allakum tattaqun bahwa pembatal puasa itu ada ada mufattirat al-ma'nawiyah, ada mufattirat al-hissiyah. Pembatal puasa dengan ma'nawiyah, apa sih dimaksud ma'nawiyah? Yang tidak kelihatan. Seperti apa? Ghibah, ngerasani orang, memfitnah, ngadu domba, bohong. Ini semua perusak puasa. Ya, perusak nilai puasa. Tetapi dalam masalah ini, misalnya ada orang ngerasani orang lain, ghibah, atau dia bertengkar, berantem, ya, atau dia memfitnah seseorang dalam keadaan puasa, apakah boleh dia mengatakan, ya saya telah menghibah, saya telah memfitnah, berarti puasa saya batal, oleh karena itu saya makan dan minum? Boleh apa enggak? Tidak. Dia tetap melanjutkan puasanya. Jadi bukan karena hal-hal itu kemudian karena dia nilai puasanya telah berkurang atau dia membatalkan puasa dengan cara-cara yang demikian, tidak berarti kemudian dia batalkan puasa dengan makan dan minum. Sekarang contoh yang lain. Ada hadis Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang sihir atau seorang peramal, lalu dia mempercayai omongan peramal itu, maka Allah tidak menerima pahala sholatnya selama 40 hari. Ya, selama berapa? 40 hari. Barang siapa datang dukun, mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun itu, maka Allah tidak menerima sholatnya selama 40 hari. Nah sekarang apakah orang yang mendatangi dukun, kemudian dia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun itu, ketika dia mengetahui sholat dia tidak diterima, apakah dia boleh meninggalkan sholat selama 40 hari? Karena sholat aku tidak diterima, ngapain aku sholat? Tidak, dia tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Nah sama dengan masalah puasa tadi. Seorang dusta, riba, ngerasani orang, adu domba, fitnah, apa kemudian dia membatalkan puasanya? Jawabannya tidak. Tetap lanjutkan puasanya. Ya, ini adalah yang disebut dengan mufattirat al-ma'nawiyah, pembatal puasa atau perusak puasa secara maknawiyah. Tapi dia tetap melanjutkan puasa sampai maghrib. Adapun yang kedua, pembatal puasa secara hissiyah, yang bisa dilihat, dirasa, diraba. Ya ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, termasuk mengumpuli istri di siang hari bulan Ramadan. Ini pembatal puasa. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Berarti kalau orang minum tanpa sengaja, puasanya tidak batal. Ada seorang masuk rumah karena kebiasaan di saat berbuka, ada air di gelas, di meja, langsung bismillah minum. Setelah minum, iya, aku sudah puasa. Puasa batal apa enggak? Tidak batal. Benar ya? Sepakat ya? Tidak batal ya? Sekarang
seorang kejadiannya sama. Dia minum air di siang hari bulan Ramadan karena lupa. Tapi di situ ada saudaranya yang berpuasa, atau istrinya atau suaminya berpuasa, melihat orang itu minum. Apakah dibiarkan? Kan apa? Berarti rezeki dari Allah untuk dia. Biarkan aja dia minum sampai selesai. Apa begitu? Jawabannya tidak. Tapi wajib diingatkan. Wajib diingatkan bahwa Anda sedang berpuasa. Nah, mengapa demikian? Karena orang yang lupa ketika minum air, saat dia lupa, bagi dia itu tidak mengapa. Ya, bagi dia tidak mengapa hukumnya. Tetapi bagi orang yang melihat perbuatan orang itu adalah mungkar. Minum di siang hari bulan Ramadan mungkar apa tidak mungkar bagi orang puasa? Mungkar. Maka wajib orang mengetahui dan melihatnya untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Jadi kalau ditanya kenapa harus diingatkan? Karena perbuatan itu mungkar bagi yang melihatnya. Walaupun bagi pelakunya tidak mungkar karena dia lupa. Paham ini kan? Ya, jadi kalau ada orang melihat saudaranya ya minum di siang hari bulan Ramadan dan dia sedang berpuasa, kewajiban yang melihatnya itu mengingatkan. Karena bagi yang melihat ini adalah kemungkaran. Walaupun bagi orang itu tidak mungkar karena dia lupa. Ya, ini termasuk masalah yang dibahas dalam masalah. Baik. Kemudian yang kedua, tadi makan dan minum dan sengaja di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah mengumpuli istri di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Dan ini juga bayarannya adalah yang pertama seorang memerdekakan budak. Kalau ada perbudakan. Kalau tidak ada perbudakan atau seorang tidak mampu membeli budak untuk dimerdekakannya, maka diganti dengan puasa selama 2 bulan. 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, karena mungkin ada suatu hal sakit dan lain sebagainya, maka dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Memberi makan kepada 60 orang miskin. Baik. Ini tentang pembatalan yang kedua. Kemudian yang ketiga, seorang yang memasukkan dalam tubuhnya sejenis sari makanan. Yang tadi yang sudah disinggung tadi, infus dengan sari makanan. Ini membatalkan puasa. Ya, atau suntik dan intinya makanan. Maka ini termasuk membatalkan puasa. Kemudian yang keempat yaitu seorang mengeluarkan muntah dari perutnya, makan dari perutnya dengan sengaja. Orang muntah itu ada 2 hal. Muntah itu kadang-kadang tidak sengaja. Contohnya apa? Naik kendaraan, bau gasnya, bau bensin, bau ini kadang-kadang membuat orang muntah. Ketika seorang sedang berpuasa, dia muntah, tetapi bukan sebab dirinya sendiri, karena sebab yang lain, maka itu tidak membatalkan puasa. Jelas ini ya? Tapi kalau seorang dia memuntahkan dirinya, pengangguran siang-siang, jari telunjuknya dimasukkan ke dalam rongga mulutnya. Aku mau mengukur lidah kecilku seberapa sih? Mengukur lidah kecil. Pengangguran namanya. Sampai muntah, keluar makanan dari perutnya. Maka puasanya batal. Puasanya sekarang seorang renang juga, ini kelihatan pengangguran juga. Di bulan Ramadan renang di siang hari. Ya. Tahu-tahunya kelelep, tenggelam, minum air. Puasa batal apa enggak? Puasa batal atau tidak? Batal. Maka dia wajib mengkodok. Tapi bolehkah dia setelah makan minum?
Ya, tidak boleh seorang renang dengan sengaja, kemudian kalau tenggelam minum air, ya, maka dia tetap wajib melanjutkan puasa. Wajib melanjutkan puasa. Tapi nanti di hari yang lain mempobok karena dia sengaja. Dia menyengaja untuk berenang di siang bulan Ramadan. Baik. Maka dia wajib mempobok puasa. Seorang, ya ini hal masalah agama, ya terjadi, tidak bisa dipungkiri. Maka jangan ditertawakan. Seorang melakukan onani di siang hari, ya bulan Ramadan. Apa hukumnya? Saya bicara masalah hukumnya. Hukumnya adalah dia puasanya itu batal, tapi dia tidak boleh membatalkan puasanya. Jangan makan dan minum. Tetap menunggu sampai makan. Namun di hari yang lain wajib mengganti. Mempotong. Jelas ini ya? Ya jadi kalau misalnya ada melakukan hal itu, maka dia tetap melanjutkan puasanya ya, sampai maghrib. Namun dia mempobok di hari yang lain. Jelas? Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya silakan bertanya. Kalau bekam pas dulu. Nah ini nanti termasuk ini masalah khilafiyah. Seorang berbekam di bulan Ramadan, ya, termasuk orang yang nyumbang darah, donor darah, diambil darah di siang hari. Ya, ini ada khilaf antara ulama. Masalah bekam itu, sebagian ulama mengatakan hadis yang melarang bekam itu sudah mansuh, terhapus. Ya, sebagian tetap ulama, sebagian tetap mengatakan batal puasanya. Ya. Apalagi kalau mengambil darah itu menyebabkan dia lemah. Ya, menyebabkan dia lemah. Maka jadi masalah bekam ini termasuk masalah ada ikhtilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan itu membatalkan puasanya, dan ulama mengatakan tidak membatalkan puasanya. Ya. Dan untuk amannya, wallahu a'lam, saya melihat orang berbekam itu sebaiknya dia menggantikan mempobok puasanya. Ya, itu lebih selamat. Lebih selamat. Atau bekam di malam hari. Ngapain bekam di siang hari? Bekam di malam hari selesai masalah. Baik, Allah Ta'ala. Untuk pembatal puasa secara maknawiyah itu kan harus tetap lanjut puasa. Lalu apakah nanti tetap harus membayar qadha? Jawabannya tidak. Tapi dia memperbanyak puasa sunnah. Tapi mengqadha tidak. Seorang bohong di tiang hari bulan Ramadan, apakah dia wajib mengqadha puasanya? Tidak. Ya. Tapi dia wajib istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia perbanyak puasa sunnah. Semoga puasa sunnah bisa menutupi puasa wajib. Allah. Jadi mufattirat maknawiyah di sini statusnya sebagai pembatal atau perusak. Makanya saya katakan tadi dua ucapan. Dia pembatal atau perusak. Perusak nilai puasa. Yang semestinya seorang dapat 100 kalau dia betul-betul puasa, nanti gara-gara dusta, fitnah dan lain sebagainya, nilai menurun. Ada yang sampai 0, tidak dapat apa-apa. Ada yang sampai dapat 0. Ibaratnya begitulah, gampangnya begitu. Karena itu seorang dia menjaga, kalaupun dia melakukan hal itu adalah dia istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan memperbanyak amal baik. Ya, apakah puasa pahala yang terhapus, ya mengurangi pahalanya, mengurangi pahala orang tersebut. Ya, jelas ini ya. Baik. Itu diantara pembatal puasa. Yang membatalkan puasa seseorang. Kemudian hukum puasa bagi orang yang sakit. Orang yang sakit itu ada dua macam. Ada orang yang sakit tidak bakal sembuh, ya. Tak mungkin dia sembuh lagi.
dan ada orang yang sakit masih diharapkan kesembuhan. Nah, orang yang sakit memang tidak diharapkan kesembuhannya, dia ini wajib membayar fidyah. Wajib membayar fidyah. Fidyah memberi makan pada seorang miskin. Kemudian yang kedua, orang sakit yang masih diharapkan sakitnya, kesembuhannya, maka dia wajib mengqadha puasa. Ini masalah sakit, dan sakit pun bukan semuanya kita. Sakit yang betul-betul dengan dia berpuasa itu akan menambah lemah dirinya. Itu maksud sakit. Dan masalah pilek sakit sedikit, pernah tusuk jarum di ininya, keluar darah di tangannya karena tusuk jarum, atau batal puasa lemes, itu buat namanya. Jadi sakit yang apabila dia berpuasa itu akan menyebabkan bertambah sakitnya. Ini yang boleh untuk tidak berpuasa, atau menjadikan dia lemas, tidak punya kekuatan dan berbahaya bagi dia, maka ini boleh dia tidak berpuasa. Sedangkan seorang yang memang sakit-sakit yang biasa, ya, sakit telinga, sakit pilek misalnya, ya maka ini bukan hal-hal yang dengannya dibolehkan membatalkan puasa. Ini masalah berkaitan dengan orang yang sakit. Pertanyaannya adalah, kalau ada orang sakit di bulan Ramadan, dia masuk bulan Ramadan tanggal 1 sampai 10 sakit, dia tidak berpuasa karena sakit, kemudian tanggal 11 meninggal, apakah dia wajib mengqadha 10 hari atau tidak? Wajib apa enggak? Tidak wajib. Karena tidak punya kesempatan untuk mengqadha. Mau meninggal kok. Yang harus mengqadha itu yang ada kesempatan untuk dia mengqadha. Dia meninggal kok. Paham ini ya? Ini hal-hal yang kadang-kadang tidak dijelaskan. Seorang sakit tanggal 1 sampai 10 Ramadan, 10 malam dia meninggal di bulan Ramadan, wajib mengqadha apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena memang tidak ada kesempatan untuk mengqadhanya. Tidak ada kesempatan mengqadhanya. Apakah keluarganya mengqadhanya? Untuk pribadi yang tidak wajib, apa keluarga yang wajib? Yang ngapain? Ya. Kecuali kalau orang itu ya sakit 10 hari, kemudian dari tanggal 11 sampai Idul Fitri dia sehat, ikut puasa, ya. Kemudian bulan Dzulqa'dah meninggal. Ini masih ada kesempatan untuk mengqadha pada? Jawab. Masih ada kesempatan mengqadha puasanya atau tidak? Masih ada. Di sini ada khilaf di antara ulama. Ulama Syafi'iyah mengatakan keluarganya wajib untuk menggantikan puasanya, mengqadha puasanya. Sebagian ulama mengatakan cukup dengan membayar fidyah. Cukup dengan membayar fidyah bagi orang itu. Karena dia punya waktu untuk berpuasa, mengqadha, tapi dia tidak melakukannya. Sekarang masalah lain. Seorang bernadar, jika anakku lulus ujian, aku akan puasa selama 7 hari. Ketika pengumuman ujian, kelulusan, betul anaknya lulus, belum sempat mengerjakan nadarnya, meninggal orang itu. Belum sempat mengerjakan nadarnya, puasa 7 hari, meninggal dia. Nah, apa hukumnya? Walinya yang mengetahui dia bernadar wajib mengqadha. Tidak bisa bayar fidyah. Paham ya? Jadi kasus berbeda. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Silakan ya.